Bab 571. Nama, Kaisar Dewa Kuno. Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Haha, sungguh konyol seorang bocah berani menantangmu, saudara seperguruan. Seorang murid Zhenzuan tertawa. Reputasi Liu Yu di antara para murid Zhenzuan sangat terkenal. Di antara para murid Zhenzuan, Liu Yu didengar oleh banyak murid Zhenzuan Sengwu Shenyuan sejak ia datang ke kuil Sengwu. Namun, bagaimanapun, itu tidak ditonjolkan di mata publik. Bagaimanapun, ada kesenjangan besar antara murid Zhenzuan dan murid inti, dan kekuatan Liu Yu di mata mereka mirip dengan murid inti, dan kekuatannya terbatas. Pada saat itu, Liu Yu, yang bahkan murid sejati mereka tidak menaruh perhatian pada mereka, sebenarnya ingin menantang Tang Yin, yang jauh dari lawan mereka. Mereka harus bertanya-tanya apakah Liu Yu gila. Untuk beberapa sanjungan murid biografinya yang sebenarnya, ia setuju, Liu Yu, ia tidak menaruh perhatian pada matanya. Kau benar, tetapi karena aku sudah diberitahu, aku harus pergi. Kata Tang Yin sambil tersenyum tipis. Tiba-tiba, beberapa murid sejati memuji lagi, tidak mudah bagi saudara seperguruan Tang Yin untuk membersihkan Liu Yu. Aku percaya saudara senior Tang Yin. Entah kapan, sebuah berita menyebar, benar-benar gila. Isi berita itu mungkin adalah bahwa seorang murid Zhenzuan yang baru saja memasuki kuil Sengwu berencana untuk menantang putra Sein peringkat kelima. Karakter seperti apa putra itu? Seorang murid yang baru saja menjadi murid kuil Sengwu tidak gila. Tampaknya tidak ada kemungkinan lain. Dan identitas Liu Yu telah digali secara menyeluruh, sehingga semua orang terkejut bahwa Liu Yu, penantang, adalah yang pertama dalam ujian sesi 5 kuil ini. Ini juga membuat orang merasa bahwa Liu Yu sangat bagus dengan bakatnya. Dia berpikir bahwa putra dewa seperti ini. Dia tidak tahu kekuatan putra kuil Sengwu, jadi dia tidak malu untuk menantang. Berita itu menyebar begitu luas sehingga tidak dapat dihindari bahwa itu diperkenalkan ke telinga Liu Yu. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk menyentuh hidungnya dengan canggung. Dia tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Bagaimana dia bisa menyebar seperti megalomania di mata orang lain? Bagaimanapun, dapat dikatakan bahwa seluruh seminari mengetahui berita itu. Tidak hanya para siswa, tetapi juga beberapa tutor tertarik. Sebagai tutor, mereka tahu lebih banyak tentang situasi kuil Sengwu. Liu Yu dapat menjadi yang pertama dalam ujian 5 kuil, jadi dia tidak mungkin bodoh. Liu Yu berencana untuk menantang Tang Yin. Meskipun mereka berpikir Liu Yu tidak dapat berhasil, mereka juga berpikir bahwa Liu Yu memiliki tujuan khusus. Liu Yu hampir tidak berani keluar sekarang. Ketika dia keluar, banyak siswa berada di bawah puncak Beiming dan sangat ingin tahu tentang situasi Liu Yu. Dan puncak Beiming adalah sekelompok mata yang menunjuk, membuat Liu Yu sangat tidak berdaya. Ada berita di token identitas. Liu Yu tidak terkejut dengan semangatnya. Dia tahu bahwa waktu untuk ujian harus ditetapkan. Benar saja, disebutkan dalam berita bahwa waktu kompetisi adalah 5 hari kemudian. 5 hari, Liu Yu berkata dalam hatinya. 5 hari berlalu dalam sekejap, dan waktu untuk kompetisi akhirnya tiba. Pagi-pagi sekali, arena itu penuh dengan wuxiu. Semua orang ingin tahu, bukan siapa yang menang atau siapa yang kalah, karena menurut pendapat semua orang, tidak ada ketegangan dan Liu Yu tidak punya harapan. Yang kami ingin tahu adalah kekuatan Liu Yu dan berapa lama dia bisa bertahan pada Tang Yin sebelum dia kalah. Jika dia tidak bisa bertahan dalam beberapa gerakan, itu konyol. Ini dia kedatangan Liu Yu segera menarik perhatian semua siswa dan menatap Liu Yu dengan rasa ingin tahu satu persatu. Tidak ada yang istimewa, tidak seperti aku, 2 lubang hidung, 2 mata, dan 1 mulut. Melihat Liu Yu tidak memiliki apa yang disebut semangat mendominasi. Sebaliknya, dia tampak seperti anak laki-laki tetangga. Hal ini membuat banyak siswa diam-diam kecewa, bahkan kurang optimis terhadap Liu Yu. Karena kuil melarang perjudian, tetapi ada juga beberapa siswa yang diam-diam bertaruh, Liu Yu dapat bersikeras pada beberapa gerakan. Liu Yu mengabaikan keterkejutan, kekecewaan, atau ekspresi lain semua orang, dan datang ke arena tantangan untuk menunggu. Ini dia kakak seperguruan Tang Yin. Saya tidak tahu siapa yang meraung. Tiba-tiba, semua orang melihat ke belakang. Ketika Tang Yin melihat mata semua orang, dia tampaknya mengirimkan momentum yang kuat, yang segera menyebabkan ledakan kejutan. Sungguh kuat, setidaknya beberapa kali lebih baik dariku.
Kakak seperguruan Tang Yin begitu kuat sehingga dia akan menang. Tang Yin berpura-pura polos, tetapi dia puas di dalam hatinya. Ini dapat dilihat dengan jelas dari sudut mulutnya yang sedikit terangkat. Melompat ke arena, Tang Yin memandang Liu Yu dengan jijik dan berkata, "Apakah kamu Liu Yu? Aku ingin tahu siapa yang memberimu keberanian untuk menantangku. Kekuatanku sendiri memberiku keberanian, aku memiliki keyakinan pada kekuatanku sendiri, jadi aku datang untuk menantangmu." Nada bicara Liu Yu datar dan tidak marah atau marah karena penghinaan Tang Yin. Hahaha, Tang Yin sepertinya mendengar beberapa lelucon terbaik dan tidak bisa menahan tawa. Kekuatanmu bisa memiliki, Sebelum Tang Yin selesai tertawa, momentum Liu Yu meledak, yang hanya lebih kuat dari Tang Yin. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Kultivasi Liu Yu telah mencapai puncak Kaisar Wu. Bagaimana dia berlatih dan meningkat begitu cepat? Ini bukan poin terpenting. Apakah kalian menemukan bahwa momentum Liu Yu lebih kuat daripada saudara senior Tang Yin, yang menunjukkan bahwa Liu Yu lebih kuat daripada saudara senior Tang Yin dalam hal pecahnya Zenyuan? Sebelum kompetisi dimulai, bagian bawah tertegun dan menatap Liu Yu di atas panggung dengan tak percaya. Tang Yin juga tampak serius dan berkata, "Puncak-puncak Kaisar Wu." Diaken Ola tugas turun dari langit dan datang ke tengah. Dia menatap Liu Yu dan berkata, "Kalian berdua harus berhenti di satu titik. Jika terlalu banyak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Sebelumnya, Diaken merasa bahwa tanpa kecelakaan apapun, Liu Yu pasti akan kalah. Tetapi sekarang, tanpa pertarungan, dia tidak bisa menebak siapa yang lebih kuat. Mereka mengangguk. Diaken datang ke arena tantangan dan memberikannya kepada Liu Yu. Meskipun terkejut dengan kekuatan Liu Yu, Tang Yin masih penuh percaya diri. Dia masih memiliki keyakinan pada kekuatannya sendiri. Dia menatap Liu Yu dengan bangga dan berkata, "Kultivasi tidak berarti segalanya. Hari ini, bahkan jika kultivasimu lebih tinggi dariku, aku bisa mengalahkanmu." Liu Yu tertawa dan tidak berbicara. Selama operasi Zenyuan, telapak tangan energi besar mengembun dari udara tipis, dan kemudian menuju Tang Yinbang. Pukulan yang begitu ringan, tetapi bahkan Tang Yin, yang juga merupakan puncak Kaisar Wu, sedikit serius. Begitu para ahli bergerak, mereka akan tahu apakah ada yang bergerak. Kekuatan serangan Liu Yu sangat kuat, dan kekuatan Zenyuan murni dan tak tertandingi. Tang Yin juga membawa Zenyuan, sama bangganya dengannya, dan langsung meledakkan telapak tangan raksasa energi ke arah Liu Yu. Ini untuk bertarung dengan Liu Yu. Seluruh arena tantangan berguncang. Kekuatan serangan mereka sebanding dengan Banbu Wuzun biasa namun, di bawah kekuatan seperti itu, mereka tetap berdiri diam. Liu Yu tampak tenang seperti biasa, sementara Tang Yin serius. Liu Yu jelas bukan orang yang mudah, yang membuatnya merasakan ledakan. Tekanan, bagaimanapun, bukan masalah besar baginya untuk menang. Jika dia kalah, dia akan kehilangan muka. Sebaliknya, jika Liu Yu menang, dia akan dapat menginjak kepalanya dan memiliki kemuliaan yang tak ada habisnya. Faktanya, saat ini, penampilan Liu Yu telah mengejutkan penonton. Tidak peduli menang atau kalah, kali ini, biarkan semua orang menyadari Liu Yu, mengetahui kekuatan Liu Yu. Tang Yin, yang semakin serius, tidak berani menahan tangannya. Dia melepaskan seluruh kekuatannya dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia ingin menyerang terlebih dahulu. Liu Yu masih mengambil alih kekuatan telapak tangan pihak lain dengan satu tangan. Namun, kali ini, Tang Yin terbang keluar. Mengenai pemahaman makna yang mendalam, Tang Yin telah memahami 10%. Meskipun Liu Yu telah membuat kemajuan pesat, pemahamannya tentang alam tidak lebih baik dari latihan Qi dan kultivasi tubuh. Jika dia memiliki aura yang cukup, dia bisa menerobos. Oleh karena itu, Liu Yu hanya memahami 90% misteri langit dan bumi. Dalam hal kultivasi, dia setengah langkah di belakang Tang Yin. Namun, dunia kecil Liu Yu sangat banyak, dengan sedikit kekuatan asli, Tang Yin terlempar keluar. Wajah Tang Yin berubah total. Dia tidak menyangka bahwa dia bukan tandingan dalam persaingan kekuatan murni. Namun, dia bukanlah orang yang menunggu untuk mati. Namun, dia masih memiliki metode rahasia. Selain itu, karena saya tidak peduli dengan Liu Yu sebelumnya, dia bahkan tidak menggunakan senjatanya. Saat ini, dia mengeluarkan pedang panjangnya. Di bawah berkah metode rahasia, mata Tang Yin memerah dan seluruh tubuhnya penuh dengan momentum.
Sekarang dia tidak sebanding dengan Ban Bu Huzun biasa, tetapi telah mencapai tingkat Ban Bu Huzun. Kita tidak bisa tidak menantikannya. Pertarungan ini, dari awal, tidak benar. Sudah menjadi kejutan sejak awal pertarungan. Saat ini, kita menantikan untuk melihat siapa yang lebih baik. Liu Yu juga sedikit serius, dia pikir kekuatan putranya hampir sama dengan Zhu Qiaoqiao. Tapi sekarang sepertinya Zhu Qiaoqiao juga harus memiliki beberapa keterampilan rahasia khusus yang tidak keluar. Lagi pula, di antara para siswa, kuil prajurit suci lebih buruk daripada kuil lain di tingkat yang sama, kecuali bahwa Senzi dapat mengurusnya sendiri. Dari sini, kita dapat melihat bahwa setiap orang yang bisa menjadi seorang putra bukanlah peran yang sederhana. Selain itu, semakin tinggi peringkat Senzi, semakin kuat kekuatannya, dan kesenjangan antara Senzi juga sangat besar. Saya khawatir Senzi nomor 1 memiliki kekuatan untuk membunuh Senzi nomor 9 dalam satu gerakan, tanpa keberuntungan. Mengenai kekuatan sejati sang putra, Liu Yu memiliki pemahaman yang jelas. Menurut dugaan Liu Yu, jika Anda hanya menggunakan Yuan sejati biasa, dan tidak menggunakan kekuatan asal, maka kekuatan Anda sendiri hampir tidak akan menempati tempat di antara para orang suci. Namun, jika Anda menggunakan salah satu dari 3 departemen Anda, saya khawatir Senzi, yang merupakan orang nomor 1 di kuil Sengwu, mungkin bukan lawan Anda. Bagaimanapun, kekuatan asli adalah kekuatan Yuan sejati yang dimiliki oleh orang suci bela diri. Tidak diragukan lagi bahwa kecuali Wu Zun, tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Tanpa membuang waktu, Liu Yu langsung menggunakan kekuatan asli sistem airnya untuk meledakkannya lagi, membuatnya terluka parah. Kemudian dia berkata dengan tenang, "Kamu kalah." Dengungan dingin, Tang Yin yang terluka tidak berbicara, tetapi menurutinya. Melihat ini, dia akan olah misi keluar dan berkata dengan lemah, Liu Yu akan menggantikan putra kelima Tang Yin, yang akan berlaku. Di masa depan, kesejahteraan putranya akan diberikan kepada Liu Yu tepat waktu. Kalah, bagaimana mungkin? Para murid Zhenzuan, yang telah menyanjung Tang Yin dan mengira dia akan menang menjadi tumpul. Liu Yu melanggar aturan, menciptakan keajaiban dan memenangkan kemenangan untuk pertama kalinya, dan tampaknya sangat santai dan tenang. Semua siswa kuil Sengwu menatap Liu Yu dengan kekaguman di wajah mereka. Beberapa siswa menghela nafas, layak menjadi orang pertama dalam ujian 5 kuil. Benar-benar kuat, kecepatan dan kekuatan kultivasinya melawan langit. Ya, tidak ada yang optimis tentangnya. Akibatnya, dia telah menciptakan keajaiban dan berhasil dengan tiba-tiba. Pujian, penghormatan dari suara satu demi satu, Liu Yu, telah menjadi idola generasi baru kuil Sengwu. Di hadapan begitu banyak mata, Liu Yu tampak acuh tak acuh. Dia mulai terbiasa berada di posisi pusat perhatian publik. Hal lain yang ingin dia lakukan adalah membawanya ke kuil Sengwu. Meskipun tidak cukup hanya dengan keinginannya untuk mencapai ini, dia telah melakukan langkah pertama untuk membangun tingkat prestise tertentu di antara banyak siswa kuil perang suci. Selama dia maju terus, yang akan dia bangun bukan hanya prestise, tetapi juga kepercayaan diri para siswa seminaris Sengwu. Meskipun para siswa kuil Sengwu adalah salah satu dari 5 kuil, mereka terlihat sangat cantik di daratan Tiongkok. Namun di hadapan 4 kuil lainnya, tidak dapat dihindari untuk merasa rendah diri, karena mereka terlalu tertindas untuk mengangkat kepala mereka. Kepercayaan diri mereka telah ditekan dengan serius, bakat mereka sedikit lebih buruk, dan mereka tidak memiliki semangat juang. Mereka hanya ingin memperjuangkan tempat dan kesempatan di kuil perang suci. Bagi para siswa dari 4 kuil lainnya, terutama para siswa kuil perang suci, mereka mencoba bersembunyi sejauh mungkin. Itu seperti tikus yang melihat kucing. Secara refleks menghindarinya, bukan menghadapinya. Meskipun ada ide seperti itu di dalam hati, tetapi Liu Yu tidak mengatakannya, sekarang mengatakannya tidak ada gunanya. Sebaliknya, itu mungkin membuat para siswa ini merasa bahwa mereka berada di luar kemampuan mereka. Dalam hal ini, lebih baik tampil maksimal sehingga semua orang dapat melihat kemampuan mereka. Pada saat itu, mereka tidak perlu mengatakan apa-apa, dan kepercayaan diri setiap orang dapat dengan mudah meningkat. Menuju tugas di aken istana sedikit melengkung, Liu Yu di bawah tantangan, langsung memilih untuk pergi. Begitu saya kembali ke kediaman saya, banyak siswa datang untuk melihat Liu Yu, dan beberapa dari mereka juga berada di tingkat putra suci. Namun, Liu Yu mengerti bahwa dia perlu dikurung. Setelah menutup pintu,
Liu Yu hanya merasa bahwa segala sesuatu di luar tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia merasa sangat santai. Liu Yu Cheng sangat kontras dengan hiruk-pikuk di luar. Dekan lama menghabiskan hidupnya sendiri untuk berspekulasi bahwa hasilnya tidak salah. Liu Yu memang orang yang membawaku kembali ke puncak kuil Sengwu dan bahkan melampauinya. Ketika berita itu sampai ke kepala kuil Sengwu, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dengan gembira. Dia tidak pernah menyerah memperhatikan Liu Yu. Bahkan ketika dia berada di Lautan Bintang, dia berencana untuk mengikutinya. Akhirnya, setelah memikirkannya, saya pikir lebih baik membiarkannya saja. Jika dia ikut campur dan mengubah jalur aslinya, itu akan merepotkan. Tetapi sekarang Liu Yu terlalu mempesona untuk dijebak oleh kecemburuan. Saya harus mengingatkannya untuk menutupi kekurangannya sendiri. Adalah hal yang baik bagi kita untuk datang ke matematika di kuil Sengwu, tetapi itu terlalu buruk baginya. Dekan kuil Sengwu berpikir dalam hati. Dia memutuskan untuk membiarkan Liu Yu berhenti. Bagaimanapun, mudah untuk menyembunyikan senjata di tempat terbuka, tetapi sulit untuk mempertahankannya dalam kegelapan. Liu Yu adalah harapan, dan dia tidak ingin membiarkan harapannya mati. Sehari kemudian, hadiah dan tanda identitas putranya dikirim. Sejak saat itu, Liu Yu adalah putra yang sebenarnya. 10 hari kemudian, Putri Jing kembali. Namun, hanya Putri Jing yang kembali. Liu Yu tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Putri Jing menyerahkan sepucuk surat kepada Liu Yu, yang berisi pencerahan pribadi Liu Yu. Ketika Liu Yu membuka surat itu, dia terdiam lama sekali. Dia tampak sangat rumit, bahagia dan sedih. Liu Yu tidak menyangka bahwa dia akan mengatur perjalanan keluar dari kuil Sengwu dan mengantar Tianyu. Dalam surat itu, Tuan Muda Tianyu menyebutkan bahwa dia jatuh cinta pada seorang wanita fana, yang membuatnya mengerti bahwa tempat yang sebenarnya untuk bersikap riang adalah berpatroli di dalam hatinya untuk melakukan sesuatu, sehingga meskipun hasil akhirnya tidak baik, dia tidak akan menyesal. Oleh karena itu, Tuan Muda Tianyu berencana untuk pensiun dan tinggal bersama wanita itu. Liu Yu senang atas kemampuannya untuk menemukan seseorang yang disukainya dan memahami arti dari bersikap riang. Dia pasti akan membuat kemajuan besar dalam kultivasinya di masa depan. Namun, mungkin nanti, sulit bagi mereka untuk bertemu satu sama lain, dan bahkan lebih sulit bagi mereka untuk bertemu satu sama lain, yang membuat Liu Yu enggan untuk menyerah. Namun, karena Kaisar Tianyu telah membuat keputusan seperti itu, Liu Yu hanya dapat memilih untuk memberkati. Dan ini, saya khawatir, juga merupakan pilihan terbaik bagi Tuan Muda Tianyu. Dia mengerti kehendak bebas. Di kuil, itu harus dianggap sebagai semacam pengekangan baginya. Sambil mendesah, Liu Yu menatap Putri Jing dan berkata, "Yah, aku tidak menyangka saudara Tianyu akan membuat pilihan seperti itu. Namun, itu seharusnya menjadi cara terbaik baginya." Putri Jing mengangguk dan berkata, "Kali ini dia benar-benar ingin diisolasi dari dunia, jadi dia tidak memberitahuku di mana dia akan tinggal dalam pengasingan. Terlalu sulit bagi kita untuk bertemu dengannya di masa depan." Mengangguk, meskipun sedih, Liu Yu tidak akan melupakan bisnis itu. Dia berkata kepada Putri Jing, "Lepaskan seni bela diri yang kamu bawa ke Pulau Beiming." "Baiklah." Putri Jing mengangguk dan pergi keluar bersama Liu Yu dan melepaskan semua 100 praktisi seni bela diri. Tiba-tiba, mereka dilepaskan. Mereka bingung, tetapi mereka segera berseru. Aura surga dan bumi yang sangat kaya, setidaknya puluhan kali, ratusan kali lipat dari Pulau Beiming kita. Yah, terlebih lagi, auranya begitu murni sehingga kita dapat menyerapnya dan menjadi kekuatan sejati kita sendiri tanpa harus memurnikannya. Wu Xiu, seorang anggota Sekte Beiming, berseru, hampir melupakan keberadaan Liu Yu. Mereka sangat bersemangat. Melihat seorang praktisi seni bela diri dunia bawah utara yang bersemangat, Liu Yu tidak dapat menahan senyum dan berkata dengan senyum ringan, "Semua." Orang memandang Liu Yu dengan tatapan memuja. Qi membungkuk dan berkata, "Saya telah melihat Tuhan." Salah satu praktisi seni bela diri dari Sekte Beiming menatap Liu Yu dengan mata fanatik, dan matanya penuh dengan pemujaan. Liu Yu mampu memimpin mereka untuk mendirikan Sekte Beiming dan menerima mereka, sehingga mereka tidak harus mengalami nasib menjadi budak ketika mereka memasuki tanah Senzu, yang cukup bagi mereka untuk menyembah. Liu Yu mengikuti ujian 5 kuil sebagai biksu dan memenangkan tempat pertama, yang membuat mereka bangga.
Meskipun mereka bingung dengan pilihan Liu Yu untuk bergabung dengan kuil Sengwu yang menurun, dia tetap menyatakan dukungannya. Saat ini, Liu Yu telah menjadi salah satu putra suci paling kuat di antara para siswa kuil Sengwu, selain Sensi. Ini, sekali lagi, membuat semua orang gila. Jadi, ada banyak orang yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk datang ke kuil Sengwu dan Liu Yu di sini. Pada akhirnya, Liu Xin, Sue Fan, dan 10 anggota Presbyterian sementara sekarang menjadi Dewan Presbyterian, karena telah menembus Kaisar Wu dan langsung menjadi penatua. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, saya memilih 100 orang yang paling cocok yang bersedia pergi. 100 orang ini, apakah mereka memenuhi syarat atau berbakat, adalah pilihan terbaik dan layak untuk dikultivasikan. Melihat kerumunan itu sambil tersenyum, Liu Yu berkata, "Percayalah, tujuan Putri Jing membawa kalian ke sini sangat jelas bagi kalian." Mereka semua mengangguk. Itu karena mereka tahu bahwa mereka tidak hanya bisa bersama dengan Liu Yu, tetapi juga bahwa lingkungan kultivasi mereka jauh lebih baik daripada di Pulau Beiming. Mereka datang ke sini. "Kalian di sini sebagai pelayanku, sebenarnya, kalian sudah menjadi murid kuil Sengwu. Kalau begitu, saya akan berbicara tentang beberapa persyaratan untuk kalian. Saya harap kalian bisa melakukannya. Jika tidak bisa, kalian bisa kembali ke Pulau Beiming." Liu Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang tahu bahwa apa yang dikatakan Liu Yu pasti sangat penting, jadi mereka semua mendengarkan. Pertama-tama, Anda hanya perlu berlatih pada hari kerja, tetapi Anda harus mengatur 2 orang untuk menjaga puncak Beiming setiap hari. Kedua, dalam 3 tahun, aku akan memberimu waktu 3 tahun. Jika kau tidak bisa menjadi murid inti dalam waktu 3 tahun, aku akan mengirim mereka kembali ke Pulau Beiming. Untuk poin ketiga, kau tidak boleh menindas yang baik dan takut pada yang jahat di kuil bela diri suci ini. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Keempat, karena kau telah menjadi anggota kuil Sengwu, kau harus mengikuti aturan kuil Sengwu. Pada keempat poin ini, aku akan mengawasimu. Jika aku tahu kau telah melanggar, aku hanya akan menghadapinya lagi. Liu Yu berkata pukul 4 dan melihat ke arah kerumunan. Aku mendapati bahwa mereka semua penuh dengan semangat juang. Aku tidak dapat menahan diri untuk mengangguk puas. Aku tidak dapat menahan diri untuk berpikir dari hatiku. Ketika mereka mengetahui kesulitan menjadi murid inti, aku tidak tahu apakah mereka akan penuh percaya diri. Untuk menjadi murid inti, kau harus setidaknya berada di atas Kaisar Wu atau memiliki kemampuan untuk menantang Kaisar Wu. Sebagian besar murid Sekte Beiming, yang dikirim ke sekolah, tampak seperti Kaisar Wu. Sangat sulit untuk menjadi murid inti. Hanya ketika ada tekanan, motivasi dapat muncul. Liu Yu berharap bahwa di bawah tekanan, orang-orang ini dapat mengejutkan diri mereka sendiri. Dia menurunkan metode kultivasi tingkat suci, dan membiarkan mereka menemukan tempat tinggal mereka sendiri dan mencari tahu sendiri. Dia dan Putri Jing tinggal di tempat yang sama. Mereka akan memintamu untuk mengatur agar mereka memahami hal-hal dasar yang harus dilakukan dan aturannya, sehingga kamu dapat mengambil bagian dalam penilaian murid inti. Liu Yu berkata kepada Putri Jing. Putri Jing mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan mengaturnya. Ceritakan padaku sesuatu tentang Sekte Beiming." Setelah sekian lama, aku tidak tahu tentang mereka. Liu Yu bertanya. Putri Jing menjawab, Sekte Beiming telah berkembang dengan sangat baik. Di antara mereka, seni bela diri telah menembus puncak Kaisar Wu, dan setelah memberi mereka keterampilan untuk berkultivasi, mereka telah mencapai alam Kaisar Wu. Liu Yu mengangguk. Dia sedikit terkejut. Namun, ketika dia memikirkan kultivasi seni bela diri ini, dia memiliki bakat yang bagus dan memiliki kultivasi kuncinya sendiri. Adalah normal untuk memiliki prestasi seperti itu. Lagi pula, aku tidak melihat angin. Kata Putri Jing. Tidak ada angin. Bagaimana keadaannya sekarang? Jika kita katakan di antara teman-temannya, yang paling khawatir adalah tidak ada angin. Pada awalnya, untuk menyelamatkan Wu Feng, dia menyelinap ke lembah penjahat. Akibatnya, Wu Feng memilih untuk tinggal di lembah penjahat dan bertarung 100 pertempuran sebagai penjahat. Jika ada kecerobohan, atau kegagalan, hasilnya kemungkinan besar adalah kematian. Pada saat itu, Liu Yu hampir mengira Wu Feng gila, yang dapat merangsang potensinya dan membuat kekuatannya meningkat pesat. Namun, bahayanya begitu besar sehingga hampir 10 orang meninggal.
Jika bukan karena fakta bahwa Wu Feng kebetulan menyentuhku dan membuatku berpikir bahwa aku memiliki cara untuk menyatukan 100 dunia, maka aku pasti akan menghadapi malapetaka alam. Bagaimana mungkin itu menjadi cara untuk mencari kematian? Saat ini, sudah beberapa tahun. Karena tidak ada berita, tidak ada angin seharusnya memenangkan 100 pertandingan berturut-turut. Benar saja, Putri Jing berkata, Wu Feng tidak hanya memenangkan 100 kemenangan berturut-turut, tetapi juga menjadi anggota lembah penjahat. Prestasinya telah mencapai tingkat ke-6 Kaisar Wu. Dia lebih tinggi dariku, dan kekuatannya jauh lebih kuat dariku. Petik 2. Selain itu, dia sekarang adalah penguasa lembah-lembah penjahat. Sebagai penguasa lembah-lembah penjahat, dia telah mengubah aturan dan menjadikan lembah penjahat sebagai surga bagi para penantang. Semakin banyak kemenangan berturut-turut yang dia miliki, semakin banyak batu roh yang akan dia dapatkan, yang membuat prestise lembah penjahat sangat tinggi. Mengangguk, Liu Yu berkata dengan gembira, sepertinya dia berhasil. Dia tidak hanya mengubah nasibnya, tetapi juga mengubah aturan lembah penjahat. Sulit baginya untuk berkembang di daratan Tiongkok, meskipun dia sudah berada di Wu Feng beberapa lama. Kata Putri Jing. Liu Yu berkata sambil tersenyum, aku khawatir ada alasan lain untukmu. Lagi pula, keterampilan yang dia latih bukanlah keterampilan tingkat tinggi, dan semua yang kau latih adalah keterampilan tingkat Sein. Bahkan jika dia jauh lebih tinggi darimu, akan sulit untuk mengalahkanmu. Meskipun dia tidak melihat angin, Liu Yu sudah menebaknya. Putri Jing menatap Liu Yu dengan heran, mengangguk dan berkata, memang, keterampilan yang mereka latih adalah keterampilan tingkat surga, yang sudah sangat bagus di sana, tetapi masih ada celah besar antara mereka dan keterampilan puncak tingkat Sein. Aku tidak perlu khawatir tentang potensi bakatnya. Jika dia ingin datang ke seminari, aku yakin seminari harus bersedia memasukkannya ke luar biasa, tetapi aku tidak tahu apakah dia bersedia atau tidak. Liu Yu menghela nafas. Sambil menggelengkan kepalanya, Putri Jing berkata, seharusnya tidak ada harapan. Dia berkata bahwa dia akan melakukan perjalanan ke daratan dan menciptakan seni bela diri dan keterampilannya sendiri yang paling cocok untuknya. Mengangguk, Liu Yu merasa bahwa itu baik bagi Wu Feng untuk melakukannya. Dengan cara ini, saya yakin bahwa tidak lama lagi, tidak ada angin yang akan mampu membuat kemajuan yang lebih besar dalam kekuatan mereka sendiri. Dan saya sudah mulai menempatkan keterampilan yang diciptakan sendiri dalam agenda. Selama Anda mendapatkan bagian tengah dari perhitungan ilahi Tianyan, Anda dapat menciptakan seni bela diri Anda sendiri. Sebelum itu, Anda sebaiknya mengolah seni bela diri pendahulu Anda. Tidak apa-apa, saya akan turun dulu. Kata Putri Jing. Dapat dilihat bahwa kurangnya angin masih menjadi rangsangan yang besar baginya. Bagaimanapun, Putri Jing berpikir dia telah berlatih keras sepanjang waktu. Tetapi sekarang tampaknya dia tidak cukup keras. Dalam lingkungan pelatihan yang baik dan metode kultivasi yang baik, dia belum melampaui ketenangan. Sebaliknya, tidak ada angin. Dalam lingkungan yang buruk, keterampilannya tidak cukup baik. Ketika kecepatan kultivasi seharusnya tidak secepat dia, itu sebenarnya melampauinya, yang membuatnya tidak berdaya. Mengangguk, Liu Yu berkata, aturlah dengan baik. Setelah Anda mendapatkan identitas murid inti, Anda juga pergi untuk melakukan tugas. Itu bukan cara untuk membangun mobil di balik pintu tertutup. Baiklah, itulah yang akan kulakukan. Kali ini, dia keluar dari kuil Sengwu dan pergi ke Pulau Beiming. Periode waktu ini benar-benar pengalaman yang baik baginya. Dia bisa merasakan bahwa dia telah membuat kemajuan pesat, dan tentu saja dia jelas menyadari apa yang perlu dia lakukan sekarang. Senang mengangguk, akankah Putri Jing turun? Liu Yu juga mulai membuat rencana untuk diri mereka sendiri. Ketika saya berada di Lautan Bintang, para praktisi seni bela diri kuil Qinglong dengan provokatif mengatakan bahwa mereka akan datang ke kuil Sengwu untuk bersaing dengan generasi muda. Memanfaatkan kesempatan itu, Liu Yu berencana untuk membuat gebrakan besar pada saat itu dan sepenuhnya membangun kepercayaan diri para siswa seminari Sengwu. Pada saat yang sama, dia juga dapat memanfaatkan momentum ini untuk menantang para dewa kuil Sengwu dan menjadi dewa baru. Namun, kendali saya terhadap misteri langit dan bumi tidaklah cukup. Saya harus meningkatkan kendali saya terhadap misteri langit dan bumi untuk memiliki harapan. Liu Yu berpikir dalam hati. Untuk dapat menjadi putra dewa, sama sekali tidak ada papan pendek. Dengan kata lain, meskipun itu papan pendek,
itu bahkan lebih kuat daripada banyak orang yang ahli dalam hal itu. Papan pendek Liu Yu sekarang adalah untuk mengendalikan makna mendalam langit dan bumi. Bagaimanapun, sebagai putra dewa, meskipun kita belum melihat tangannya, namun Liu Yu menduga jika ia bisa menjadi putra dewa, dan dapat dengan mudah mengalahkan putra suci dengan kekuatan absolut, mungkin saja pihak lain sudah memahami dasar dari beberapa hukum. Jika pihak lain benar-benar memahami beberapa aturan, maka selama Anda perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan hukum hingga sekitar 10%, Anda dapat menembus Wuzun. Bahkan jika ia tidak menembus Wuzun, tetapi hampir tidak memiliki kelemahan dan kekurangan, saya khawatir bahwa bahkan dalam menghadapi Wuzun, ia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk berperang. Lawan seperti itu, Liu Yu tidak terlalu yakin untuk menang saat ini. Bagaimanapun, kekuatan hukumnya tidak begitu dominan ketika ia berada di Wuzun. Bagaimanapun, selama ia adalah Wuzun, ia telah memiliki kekuatan hukum. Dan jika pihak lain telah menguasai sedikit hukum, itu bahkan lebih menentang langit. Hukum, apa itu hukum? Dapat mengubah yang dekaden menjadi ajaib, kekuatan luar biasa ini disebut hukum. Kekuatan semacam ini adalah esensi dari langit dan bumi. Bahkan jika itu hanya sebatas permukaan, itu sangat kuat. Jika bukan karena kekuatan hukum yang dimiliki Liu Yu, tetapi karena kekuatan hukum di tingkat Wusheng, akan sangat sulit untuk bersaing dengan Wuzun. Liu Yu berencana pergi ke Paviliun Sutra untuk melihat apa yang dapat mempercepat pemahaman tentang misteri langit dan bumi. Ketika dia datang ke Paviliun Sutra, Liu Yu tidak menemukan cara untuk memahami makna mendalam langit dan bumi dengan cepat kecuali mengandalkan bahan-bahan alami dan harta bumi. Satu-satunya cara adalah membiarkannya dan menunggu kesempatan. Namun, meskipun dia tidak menemukan cara cepat untuk meningkatkan pemahamannya tentang misteri langit dan bumi, Liu Yu menertawakan apa yang menarik baginya. Yaitu, kombinasi dari dua jenis upanisme dapat sangat meningkatkan kekuatan upanisme itu sendiri. Banyak orang mengetahui hal semacam ini, tetapi sulit untuk memahami makna yang mendalam. Tidak cukup hanya menghabiskan waktu untuk memahami kedua sistem. Oleh karena itu, metode peningkatan kekuatan Kaisar Wu ini tidak banyak gunanya. Selain itu, dalam hal Wuzun, atau bahkan Wusheng, yang kita pahami adalah hukum. Di antara hukum, setelah Anda menetapkan aturan apa yang harus dipahami, aturan tersebut hampir pasti. Hukum yang unik dan independen tidak memiliki kemungkinan untuk bergabung satu sama lain, tetapi saling eksklusif. Pada saat itu, memahami kedua sistem tidak akan meningkatkan banyak kekuatan. Sebaliknya, akan lebih sulit untuk memahami hukum karena saling mengecualikan. Saat ini, upanisme hanyalah dasar dari hukum, dan apa yang disebut fusi hanyalah kombinasi upanisme yang dangkal, bukan fusi yang sebenarnya. Bahkan lebih sulit untuk mengintegrasikan misteri daripada memahami hukum. Tidak ada harapan sama sekali. Setelah integrasi, hukum pemahaman telah berubah. Kesulitan hukum integrasi sangat mengerikan untuk dipikirkan. Tiba-tiba menemukan cara ini untuk meningkatkan kekuatan, Liu Yu bersiap untuk bereksperimen, jadi dia pergi dengan cepat dan berencana untuk bereksperimen di puncak Beiming. Pemahaman Liu Yu tentang makna mendalam jin adalah yang tercepat karena dia mendapat bantuan dari leluhur naga bernama Wusheng dari Pulau Naga. Itu sekitar 90%. Bagi yang lain, itu sekitar 80%. Liu Yu berencana untuk memulai fusi sistem jin dan sistem kayu. Metode fusi sangat langsung, yaitu menemukan titik-titik umum dari dua jenis misteri. Ambil titik umum sebagai penghubung, hubungkan kedua kekuatan. Sistem emas, menurut rahasia tiga makhluk hidup, bertentangan dengan sistem kayu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kedua jenis makna mendalam itu berlawanan. Namun, kekuatan hukum antara langit dan bumi berputar-putar. Anda memiliki saya dan saya memiliki Anda. Jadi, mereka semua memiliki kesamaan. Sistem emas tajam, semuanya tak terkalahkan, semuanya tak terpatahkan, dan sistem kayu memiliki vitalitas yang kuat dan ketangguhan yang kuat. Tampaknya ketangguhan yang kuat ini terhubung dengan sistem emas yang tak terkalahkan. Liu Yu memikirkan sesuatu, mulai mempelajari dengan saksama, pada saat yang sama, dengan saksama memobilisasi kekuatan kedua departemen, dengan saksama menemukan titik keseimbangan. Wah, berhasil. Setelah 3 hari, Liu Yuke menemukan bahwa ia telah berhasil. Selama periode ini, Liu Yu mampu berhasil dalam 3 hari berdasarkan kekuatan jiwanya yang kuat,
deduksi ramalan oleh Tianyan, dan ruang lingkup titik konvergensi yang lemah. Jika tidak, secara membabi buta mencari titik konvergensi, saya khawatir 3 bulan mungkin tidak berhasil. Coba kekuatannya. Berbicara pada dirinya sendiri, Liu Yu memobilisasi 2 kekuatan kebenaran yang mendalam dan menyerang ke arah depan. Kekuatan yang dahsyat, di sepanjang bagian depan serangan, udara di kehampaan benar-benar meledak, dan kemudian meledak ke tanah. Seluruh gunung tampaknya telah diguncang dengan hebat, yang membuat banyak sekte Beiming yang baru saja tiba di kuil seni bela diri suci menjadi takut. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Liu Yu, dia kembali ke posisi semula. Pada saat yang sama, untuk lubang yang sangat besar, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Material seluruh gunung puncak Beiming juga merupakan material pemurnian yang bagus. Materialnya sangat keras, dan terhempas keluar dari lubang sebesar itu. Seberapa kuat kekuatan serangan Liu Yu? Liu Yu juga merasa puas dengan kekuatan serangan ini, dan berkata dengan gembira, itu hanya integrasi dari serangkaian kekuatan, yang akan meningkatkan kekuatanku hampir 20%. Apa yang akan terjadi jika kelima rangkaian tersebut diintegrasikan? Liu Yu belum dapat membayangkan, membuatnya bersemangat, dengan cara yang bahagia. Teruslah berintegrasi. Integrasi dari ketiga sistem tersebut membuat Liu Yu merasakan kesulitan. Kesulitan ini berasal dari kenyataan bahwa dia telah menghabiskan beberapa hari untuk mencari tahu titik-titik umum antara kedua sistem tersebut dan memulai percobaan. Namun, masalahnya adalah bahwa sistem Jin Sui dan sistem Suimu saling eksklusif. Tidaklah menjadi masalah besar untuk memadukan sistem Jin Sui dan sistem Suimu, tetapi ketiga sistem tersebut saling eksklusif. Anda dapat membayangkan betapa sulitnya jika 4 atau 5 sistem dipadukan. Pada saat yang sama, Liu Yu juga memahami mengapa hampir tidak mungkin untuk memadukan hukum. Hukum tersebut hampir mewakili esensi dari sejenis langit dan bumi, dan mewakili ekstrim langit dan bumi. Untuk memadukannya seperti mencoba menyelaraskan ujung jarum dan ujung jarum bersama-sama, kita dapat membayangkan kesulitannya. Sepertinya kita harus menemukan karakteristik umum dari ketiga sistem tersebut. Memikirkannya, Liu Yu mempelajarinya lagi. Sungguh sangat sulit untuk menemukan titik-titik umum dari integrasi ketiga sistem. Ini seperti menemukan kuadran dalam matematika. Satu persatu, semakin banyak Anda menghilangkannya, semakin sedikit ruang yang harus Anda pilih. Meskipun sulit, bagaimanapun juga, jawabannya sudah pasti. Selama ada cukup waktu dan perhitungan Tianyan, butuh waktu sebulan bagi Liu Yu Hua untuk berhasil. Karena jiwanya yang kuat dan kendali yang kuat, ia berani bereksperimen dengan kecerobohan seperti itu, karena ia dapat mengendalikannya. Jika kekuatan jiwanya tidak kuat, orang-orang melakukan ini, sedikit tidak terkendali, ia akan meledak. Kali ini, kekuatan Liu Yu telah mencapai 40% dari kekuatannya sendiri. 4 seri, menghabiskan waktu 1,5 bulan, Liu Yu berhasil meningkatkan kekuatannya sebesar 60%. Liu Yu memperkirakan bahwa sekarang ia benar-benar dapat mengalahkan seorang Wuzun biasa dengan mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak bergantung pada benda asing. Kekuatan semacam ini benar-benar kekuatan tingkat sensi. Dengan gembira, Liu Yu berencana untuk mengerahkan seluruh tenaganya dan mengintegrasikan 5 departemen misteri. Mungkin, saat itu, dia akan mampu mencapai bakat terbaik yang sebanding dengan zaman dahulu. Namun, fantasi itu indah, kenyataan itu kejam. Kelima elemen itu awalnya saling tercipta. Ketika Liu Yu membiarkan mereka menyatu, mereka dengan mudah diintegrasikan. Hal ini membuat Liu Yu benar-benar tidak terkejut, namun, segera, hati Liu Yu menjadi dingin. Kali ini, kendalanya adalah jiwanya tidak cukup kuat untuk mengendalikan integrasi kelima departemen. Liu Yu memperkirakan bahwa hanya ketika dia mencapai tingkat Wuzun, dia dapat menyadari transformasi kesadaran ilahi menjadi bentuk. Transformasi roh menjadi bentuk adalah transformasi kekuatan jiwa menjadi bentuk manusia dan kepemilikan entitas jiwa. Ini juga merupakan langkah yang diperlukan untuk menjadi seorang Wuzun. Kekuatan jiwa diubah menjadi bentuk manusia, dan kulit pemahaman hukum adalah 2 langkah yang diperlukan untuk menjadi seorang Wuzun. Ketika Anda mencapai 2 titik ini, Anda secara alami akan menembus Wuzun. Dengan kekuatan kesadaran ilahi, yang kuat bahkan dapat membaca ke dunia-dunia ini adalah ruang pikiran Wuzun. Jika jiwanya tidak cukup kuat, Wuzun mungkin akan membunuhnya. Di dunia pikiran, kecuali Wuzun yang sangat kuat dalam pengertian ilahi,
mungkin tidak akan memiliki pengaruh besar pada Wuzun yang setingkat. Namun, bagi Wuxiu yang tidak cukup kuat dalam pengertian ilahi tanpa dunia pikiran, itu adalah senjata yang sangat besar. Jika Liu Yu tidak mengambil tindakan pencegahan, dia akan berada dalam bahaya jika dia tiba-tiba jatuh ke dunia ide. Bagaimanapun, meskipun dunia pikiran tidak dapat menghapusnya, selama Anda memberinya sedikit waktu, Anda dapat membebaskan diri. Namun, terlalu mudah untuk membunuhnya saat dia terganggu. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menantang Wuzun. Bahkan jika Anda dapat menjadi tak terkalahkan dalam pertempuran positif, Anda tidak dapat melakukannya jika kekuatan jiwa tidak cukup kuat. Selain praktisi, yang lebih penting dari cara kultivasi adalah hukum dan kekuatan jiwa. Liu Yu tidak akan begitu bersemangat dalam kultivasi fisik jika bukan karena latihan fisiknya yang sangat penting baginya dan fondasi kemampuannya untuk menyerap bakatnya dan berlatih Qi. Terlebih lagi, ia berlatih formula sihir 9 putaran, yang dapat sangat membantunya meningkatkan kekuatannya. Kekuatan jiwa, aku telah mengandalkan kekuatan ilahi surga untuk menyimpulkan kisi 9 istana sepanjang waktu. Aku telah berkembang cukup cepat, tetapi aku tidak sabar untuk itu perlahan-lahan. Nada desahan, Liu Yu juga tidak dendam, kekuatannya sekarang sudah cukup kuat. Dan masih ada ruang untuk kemajuan. Sekarang dia belum dapat sepenuhnya memahami 5 sistem langit dan bumi, itu sudah sangat mengerikan. Ketika dia memegang kendali penuh, akan ada tempat dalam seni bela diri. Di tubuh Kaisar Wu, ada tempat di Wuzun, yang merupakan hal yang mengerikan. Semua ini adalah hasil dari sintesis multifaset. Kekuatan tubuh fisiknya kuat, kultivasi Qi lebih unggul, keunggulan Zenyuan, dan 5 rangkaian langit dan bumi lebih unggul daripada 4 rangkaian langit dan bumi konvensional. Namun, ini tidak termasuk kekuatan darah yang membuat Liu Yu gelisah, yang tersembunyi di kedalaman tubuh Liu Yu dan membantu Liu Yu melewati kesulitan di tengah dunia. Semua hal ini dapat menjadi bakat teratas di Tiongkok. Ketika Liu Yu, yang memiliki semua hal ini, mampu memiliki kekuatan bertarung seperti itu melawan langit, itu sepenuhnya dapat dimengerti dan dibayangkan. Saya tidak tahu apa yang terjadi di luar. Suruh siswa dari Kuil Qinglong datang ke Kuil Sengwu. Lupakan saja, pergi dan lihat saja. Memikirkannya, Liu Yu berjalan menuju tengah gunung. Awalnya, Liu Yu berencana untuk menempatkan semua orang di puncak gunung. Bagaimanapun, puncak gunung memiliki aura paling banyak. Namun, jika mereka semua berada di atas gunung, mereka akan sedikit berdesakan, dan mereka akan berbagi aura secara tipis, yang akan sangat mengurangi efek kultivasi. Dalam situasi seperti itu, Liu Yu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, tetapi tidak memihak satu sama lain, jadi dia memilih semua praktisi seni bela diri dan mengirim mereka ke tengah gunung. Setengah lereng gunung sudah cukup, dan auranya hampir tidak dapat memenuhi kultivasi harian semua orang. 2 murid Sekte Beiming, yang bertanggung jawab untuk memilah dan membersihkan puncak Beiming setiap bulan, berada di puncak gunung. Jika saya kebetulan berada di puncak gunung saat itu, jika saya senggang dan tidak berlatih, saya akan memberi nasihat. Perlakuan istimewa seperti itu segera mengubah perawatan puncak Beiming yang paling tidak populer menjadi hal yang paling diinginkan untuk dilakukan. Oleh karena itu, pada saat ini, Liu Yu perlu turun dan mengetahui situasinya melalui para murid Sekte Beiming. Ketika dia sampai di hadapan seorang murid, dia tercengang dan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sampai Liu Yu membuka mulutnya dan bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi di Kuil Sengwu akhir-akhir ini? Murid itu menjawab dan berkata dengan penuh hormat, selama periode ini, ada banyak murid dari Kuil Qinglong dan Kuil Macan Putih. Konon mereka datang untuk bertanding dengan murid-murid Kuil Sengwu. Apa yang terjadi? Terlebih lagi, apakah pertandingannya sudah berakhir? Liu Yu terkejut dan bertanya, tetapi dia berencana untuk melakukan ledakan. Yang bagus, mengalahkan seni bela diri Kuil Qinglong, sehingga Kuil Sengwu dapat memperoleh kembali moral dan semangat juang yang hilang. Untungnya, beberapa muridnya kalah, tetapi Duan tidak kembali. Bagaimana dengan murid Zhenzuan? Meskipun bertanya, tetapi Liu Yu menebak, saya khawatir hasilnya tidak akan terlalu bagus. Benar saja, murid itu berkata, meskipun murid yang sebenarnya tidak lemah, kultivasi seni bela diri Kuil Qinglong lebih kuat, dan murid Zhenzuan dari Sengwu Shenyuan hampir dikalahkan. Berbicara tentang ini, murid itu berkata, mereka sudah berada di sini selama 3 hari.
Mereka terus-menerus bertarung dengan murid inti dan murid Zhenzuan. Mereka berencana untuk beristirahat selama 1 hari. Kemudian mereka akan mulai bertanding dengan Shengzi dari Shengwu Shenyuan lusa. Berbicara tentang ini, murid itu menatap Liu Yu dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Sebagai putra suci, Liu Yu ingin berpartisipasi dalam kompetisi antar putra suci, dan itu hampir perlu. Ada juga berita dari kuil bahwa jika Liu Yu tidak keluar, Liu Yu akan dipaksa meninggalkan celah itu sebelum besok. Meskipun murid itu tidak memiliki keraguan tentang bakat dan potensi Liu Yu, dia khawatir tentang kekuatan Liu Yu saat ini. Liu Yu seharusnya berada di peringkat paling bawah dari orang suci. Dalam keadaan seperti itu, dapat dibayangkan bahwa kemungkinan Liu Yu kalah setinggi 100%. Liu Yu tertawa dan berkata, "Lusa, kalian semua bisa datang untuk menonton pertempuran. Jangan khawatir, beberapa orang tidak akan mengizinkan kalian menonton perang." Berita tentang keluarnya Liu Yu menyebar dengan cepat, dan Duan Fei, yang mendapat berita itu, bergegas datang. Melihat beberapa orang, Liu Yu memberi selamat, kalian sebagai murid inti berjuang untuk kuil Shengwu. Saya khawatir kuil Shengwu akan memberikan banyak hadiah. Jika kalian tidak mengatakan apa-apa lagi, saya khawatir poinnya tidak akan terlalu sedikit. Ada senyum di wajah mereka. Jelas, mereka membuat hit besar dan mendapat perhatian dari kuil. Tentu saja memenangkan banyak penghargaan, akan menjadi objek pelatihan utama kuil Shengwu. Namun, setelah tertawa, Duan Fei berkata tanpa daya, dibandingkan dengan Anda, kami jauh tertinggal. Sekarang kultivasi kami dari 6 tingkat Kaisar Wu hampir tidak dapat menjadi murid sejati. Anda tidak tahu seberapa jauh kami telah pergi. Huo Linger mengangguk setuju. Beberapa orang dan Liu Yu memasuki kuil Shengwu bersama-sama. Namun, setelah memasuki kuil Shengwu, jarak antara mereka dan Liu Yu semakin jauh. Mereka adalah murid inti, hampir tidak menjadi murid sejati, tetapi kekuatan Liu Yunan ditunjukkan di kuil Shengwu, dan berada di atas rata-rata di antara para orang suci. Liu Yu berkata sambil tersenyum, saya hanya selangkah di depan Anda. Segera Anda akan dapat mengejar saya. Mengangguk, mereka tidak tahu berapa banyak tugas yang harus dilakukan, dan teman-teman hidup dan mati mereka bertahan, yang membuat mereka tenang. Semua aspek pengalaman tempur mereka dan akan sangat meningkat. Mereka sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri namun, yang dikhawatirkan Duan Fei adalah Liu Yu. Liu Yu sudah sangat kuat di Shengwu Shenyuan, dan kekuatannya di Sein San juga di atas rata-rata. Namun, yang perlu dihadapi Liu Yu saat ini bukanlah Sein San biasa, tetapi efektivitas tempur rata-rata. Efektivitas tempur tertinggi jauh lebih tinggi daripada Sein San dari kuil Qinglong tempat Liu Yu tinggal. Meskipun mereka belum melihat tangan Sein San dari kuil Qinglong, mereka dapat melihat banyak hal dari para murid inti dan murid Zhenzuan. Di antara para murid inti kuil Shengwu, mereka tidak memiliki saingan untuk waktu yang lama. Menjadi murid sejati tidak hanya menjadi murid sejati seperti Liu Yu, tetapi juga mencapai 7 kualitas Kaisar Wu atau menantang murid sejati. Mereka semua siap untuk menantang para murid Zhenzuan secara langsung dan menjadi murid Zhenzuan sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan kuil Qinglong, mereka tidak sebagus para murid inti kecuali Huo Linger. Mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri yang sama dengan murid inti kuil Qinglong, dan mereka tidak membuat kuil Shengwu kehilangan muka. Hanya Huo Linger, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, telah memenangkan kuil Qinglong. Inilah sebabnya mengapa para petinggi kuil perang suci senang dan mendapat imbalan. Di sisi lain, kegagalan kuil Shengwu sekarang menjadi tantangan di tingkat putra suci. Mereka semua tahu bahwa selama Anda memberi Liu Yu waktu, kekuatan Liu Yu benar-benar mampu bersaing dengan sang putra. Namun, waktu bagi Liu Yu untuk menjadi sang putra terlalu singkat, dan kekuatannya di antara para putra belum mencapai perkembangan maksimal. Dengan kekuatan seperti itu untuk bertarung dengan para orang suci lainnya, saya khawatir Liu Yu tidak akan menang. Melihat warna khawatir di mata beberapa orang, Liu Yu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya tahu betul. Jika saya benar-benar kalah atau tidak menang, saya tidak akan memaksakannya. Namun, Anda mungkin akan mendapat kejutan yang tidak terduga saat itu. Liu Yu berpura-pura misterius, yang membuat beberapa wajah tampak penasaran, tetapi Liu Yu jelas tidak akan mengatakannya dengan mudah. Persaingan antara orang-orang suci dan para putra, yang diharapkan tetapi tidak berdaya, akhirnya tiba.
Meskipun kuil Sengwu milik murid inti merupakan perjuangan, itu gagal total. Itu hanya dapat digunakan untuk menggambarkan kekalahan tragis kuil Sengwu. Sungguh ironis bahwa hampir satu murid Zhenzuan di pihak kuil Qinglong bertarung dengan murid Zhenzuan kuil Sengwu sekali dan lagi. Adapun putra dewa, jika tidak ada kecelakaan, saya khawatir hasilnya akan sama. Satu-satunya harapan yang dapat saya harapkan adalah ketika Huo Linger tumbuh dewasa, mereka dapat menarik kembali permainan. Namun, itu akan memakan waktu, dan setidaknya akan memakan waktu puluhan tahun bagi mereka untuk tumbuh dewasa. Sebelum itu, saya khawatir, saya harus hidup dalam bayang-bayang kuil Qinglong. Ini adalah situasi kuil perang suci saat ini, dan ini adalah kesedihan kuil. Liu Yu, dikatakan bahwa kali ini, putra suci kuil Qinglong hampir mencurahkan sarangnya, dan bahkan putra suci pertama, Tian Sheng, telah datang. Jelas, dia ingin memberi kita pengaruh yang kuat pada kuil Sengwu. Berjalan di jalan menuju tempat ujian, Duan Fei berkata dengan sungguh-sungguh. Liu Yu mengangguk, dalam hati sedikit penasaran, mereka yang berada di peringkat di depan putra suci pada akhirnya apa artinya. Dia juga ingin tahu tentang Shengzi, yang dapat menempati peringkat pertama. Dikatakan bahwa Shengzi adalah satu-satunya siswa yang dapat bersaing dengan Shenzhi dari kuil Qinglong untuk lebih dari 100 gerakan. Bahkan banyak orang mengatakan bahwa orang bijak surgawi adalah putra dewa kedua. Perbedaan antara dia dan putra dewa sezaman hanyalah celah di ranah kultivasi. Begitu dia mencapai level putra dewa di kuil Qinglong, atau jika Shenzhi saat ini menembus rasa hormat bela diri, dia akan menjadi generasi Shenzhi baru selain menjadi guru dan harus meninggalkan kuil. Meskipun saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak ada keraguan bahwa kekuatan Tian Sheng kuat. Di sisi kanan lapangan kompetisi, ada 9 orang dengan pandangan acuh tak acuh. 9 orang ini adalah orang suci kuil Qinglong, dan 2 di antaranya adalah kenalan Liu Yu. Tentu saja, pria ini adalah Gu Yun, salah satu orang suci di kuil Qinglong. Di sebelah kiri adalah putra suci kuil Sengwu, bersaing dengan kuil Qinglong, tetapi tidak cukup kuat. Duan Fei berkata kepada Liu Yu, yang duduk di tengah adalah putra pertama kuil Qinglong. Kekuatannya tak terduga. Lalu di sebelah kiri adalah Ye Zifan, peringkat kedua. Yang berkulit putih dengan wajah muram adalah Gu Yun, peringkat ke-6. Gu Yun, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk mengangguk diam-diam. Sengwu Shenyuan memiliki kesenjangan besar dengan Qinglong Shenyuan dalam hal putra suci. Gu Yun berada di peringkat ke-6 di kuil Qinglong, sementara Tang Yin berada di peringkat ke-5 di kuil Sengwu, tetapi dia dikalahkan oleh dirinya sendiri dan kehilangan posisinya. Tetapi dari sudut pandang Liu Yu, Gu Yun seharusnya jauh lebih kuat daripada Tang Yin. Dari titik ini saja, kita dapat melihat kesenjangan antara kuil Sengwu dan kuil Qinglong. Pertama-tama, beberapa pengawas kuil Sengwu dan guru kuil Qinglong duduk di puncak meja. Namun, dibandingkan dengan guru kuil Qinglong, wajah mereka tidak terlalu tampan. Menurut pendapat mereka, mereka datang ke sini untuk melihat pelecehan terhadap para siswa kuil Sengwu. Mereka telah menontonnya sepanjang hari kemarin. Hari ini mereka harus menontonnya lagi. Anehnya mereka dalam suasana hati yang baik. Liu Yu duduk di sisi kiri yang khusus disiapkan untuk putra dewa dan duduk di atasnya. Melihat kedatangan Liu Yu, Tang Yin, yang berada di sebelah Liu Yu, menatap Liu Yu dengan penuh kebencian. Karena Liu Yu membuatnya langsung tersingkir dari jajaran putra orang suci dan menantang putra orang suci ke-6, ia menjadi putra orang suci lagi. Dapat dikatakan bahwa karena penampilan dan tantangan Liu Yu yang kuat, ia tidak bermain sesuai dengan akal sehat, yang membuat Shengzi dari Sengwu Shenyuan berubah drastis. Pada akhirnya, putra yang paling lemah tersingkir, yang membuat orang-orang suci sadar diri dan mencoba untuk membudidayakan satu, yang sedikit lebih dekat dengan kuil Qinglong. Itu hanya masalah waktu. Tampaknya itu tidak terlalu berguna. Orang-orang suci di sisi kuil Sengwu juga memandang Liu Yu dengan rasa ingin tahu. Di antara mereka, sebagian besar dari mereka ingin tahu, tetapi beberapa dari mereka menatap Liu Yu dengan mata yang tidak bersahabat. Putra pertama kuil Sengwu juga menatap Liu Yu dengan wajah bermartabat. Kecepatan pertumbuhan Liu Yu terlalu cepat. Tampaknya tidak ada yang dapat menghentikan kemajuan pesat Liu Yu. Sepanjang jalan, dia tak terkalahkan. Dia dianggap sebagai lawan terbesarnya di kuil Sengwu. Di sisi kuil Qinglong, ketika Liu Yu duduk, Gu Yun hendak menyemburkan api dari matanya.
Kematian mendadak Liu Yulah yang menghancurkan seluruh rencananya dan membuat rencananya gagal dan dihukum oleh Zhongmen bagi semua jenis mata. Wajah Liu Yu tampak acuh tak acuh, tersanjung atau terhina. Tiba-tiba, orang suci surgawi membuka matanya dan berkata samar, mulai, selesaikan lebih awal, atau kembali ke kuil lebih awal. Setelah itu, Tian Sheng memejamkan matanya lagi, dan jelas tidak menaruh tantangan ini di matanya. Alasan mengapa dia datang ke sini hanyalah untuk membuat kuil putus asa dan tidak melihat harapan. Setelah menerima instruksi, seorang putra suci berdiri dan berkata, saya Wu Xin, putra baru kuil Qinglong, dan putra ke-9. Saya tidak tahu siapa yang bersedia bersaing dengan saya. Di sisi kuil Sheng Wu, tidak peduli Sheng Zi atau siswa lainnya, mereka semua melihat seorang Sheng Zi di sisi kiri arena tantangan. Murid kuil Sheng Wu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia awalnya adalah putra ke-8, tetapi kemunculan Liu Yu yang tiba-tiba menjadikannya putra ke-9. Pada saat ini, dia harus menjadi yang pertama muncul dalam aib. Sebagai seorang pencari jalan, meskipun tidak mau, dia dengan cepat berdiri dan datang ke arena tantangan. Aku Li Jing, kata-kata Sheng Zi di kuil Sheng Wu belum selesai. Wu Xin langsung menyela, siapa kamu? Aku tidak tertarik, ambil saja. Begitu kata-kata itu jatuh, Wu Xin langsung meluncurkan tangannya. Kekuatan api menyembur keluar, dan dengan momentum naga yang marah, itu membombardir putra ke-9 Sheng Wu Shenyuan. Li Jing tidak punya pilihan selain kesal, tetapi dia tidak berani ceroboh. Kekuatan serangan ini tidak dapat diremehkan. Itu adalah kekuatan serangan dari 9 produk teratas Kaisar Wudi. Namun, prestasinya hanya di awal 9 tingkat Kaisar Wudi, dan itu tidak lama sebelum terobosannya. Hanya seni bela diri biasa yang dapat melintasi level untuk bertarung. Prestasi lawan tidak hanya di atas jangka menengah 9 tingkat Kaisar Wu, tetapi juga kekuatan seni bela dirinya lebih kuat. Kekuatan yang kuat membombardir Li Jing yang bertahan dengan sekuat tenaga. Li Jing melawan dengan susah payah. Meskipun tampaknya sulit, itu diblokir. Li Jing tidak sempat merayakan, wajahnya berubah drastis. Serangan Wu Xin datang lagi, dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, dia mengejek dan berkata, serangan tadi hanya 30% dari kekuatanku. Coba seranganku yang 50%. Li Jing langsung terlempar keluar dan menderita banyak luka, kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi. Ini, sulit untuk menerima kultivasi seni bela diri dari pengadilan Dewa Bela Diri Suci. Mereka kalah dengan mudah dan total. Singkatnya, ini belum dimulai, tetapi sudah berakhir. Itulah yang paling tepat untuk menggambarkan Li Jing saat ini. Terlalu lemah. Di kuil Qinglong kami, kekuatanmu tidak berada di atas di antara murid-murid sejati. Kau bisa menjadi putra suci di kuil Sheng Wu. Ah, Wu Xin menggelengkan kepalanya dan mendesah, dengan ekspresi belas kasih di wajahnya. Darah kelinci Li Jingqi, pada saat yang sama, juga tertekan, senyum masam tanpa henti, bahkan tidak mengambil dua gerakan, benar-benar terlalu memalukan. Dia dapat membayangkan bahwa Wu Xin takut bahwa apa yang dikatakan Wu Xin benar. Di kuil Qinglong, dia takut bahwa dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi putra dewa. Diam-diam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Li Jing kembali ke tempat duduk dengan susah payah. Mata Wu Xin sekali lagi menyapu ke kuil Sheng Wu dan berkata, teman-temanku, siapa lagi yang ingin bersaing denganku? Adegan itu menjadi sunyi, untuk sesaat, tidak ada yang berbicara. Di antara kuil Sheng Wu, yang ke-8 hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Jika dia kalah, dia akan lebih memalukan daripada Li Jing, putra ke-9 kuil Sheng Wu. Di atas arena tantangan, sepertinya tidak ada yang berani naik ke kuil Sheng Wu. Apakah kompetisi ini akan berakhir seperti ini? Guru dari Qinglong Shenyuan berkata sambil tersenyum, ekspresi puas. Beberapa guru dari kuil Sheng Wu tampak jelek dan kehilangan momentum sebelum bertarung. Bahkan jika itu bukan lawan, ada perbedaan besar antara bertarung dan tidak bertarung. Mengetahui bahwa ini tidak baik, guru dari Sheng Wu Shenyuan diam-diam memberitahu semua orang untuk naik ke atas bahkan jika mereka kalah telak. Melihat tindakan para guru dari Sheng Wu Shenyuan, guru dari Qinglong Shenyuan berkata sambil tersenyum, karena mereka tidak ingin naik, mengapa memaksa mereka untuk menyerah dan kemudian selesai. Sungguh hal yang sederhana. Pada akhirnya, tidak peduli mau atau tidak, putra ke-8 dari kuil perang suci itu berada di arena tantangan. Hasil akhirnya masih tidak berubah. Meskipun telah mencoba yang terbaik,
hasilnya tidak berubah sama sekali. Para guru di atas menghela nafas, mengetahui bahwa sangat sulit bagi mereka untuk membiarkan para siswa naik untuk dianiaya. Namun, bagaimana caranya? Jika Anda tidak pandai dalam keterampilan, Anda harus diperlakukan seperti ini. Bukan, ketika putra ke-8 gagal, putra ke-7 dari kuil perang suci bergegas maju dan ingin bertarung dengannya. Sayangnya, Wu Xin sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dia berkata langsung, "Saya menyerah." Kalimat ini mengakui kekalahan, segera biarkan ia merasakan semua kekuatan menghantam di tempat yang kosong, awalnya ingin dikalahkan sebelum ide napas keras itu mati. Hal ini membuat putra ke-7 tidak sabar, tetapi juga tidak berdaya. Orang-orang mengakui kekalahan, Anda tidak dapat saling menangkap untuk mengalahkannya dengan keras. Putra bijak ke-8 dari kuil Qinglong juga pergi ke arena tantangan saat ini dan berkata, "Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Anda harus melakukan beberapa gerakan." Putra kuil Sengwu menyerang dengan ganas dan tampak kuat. Namun, putra ke-7, yang hatinya sudah tidak teratur, tidak dikalahkan oleh kecelakaan apapun. Giliran putra ke-6, artinya, giliran Tang Yin. Tang Yin tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat gugup. Saat ini, dia bahkan sedikit beruntung karena dia adalah putra ke-6 dan seharusnya bertarung dengan putra ke-8 dari pihak lain. Jika dia masih putra ke-5, saya khawatir hasilnya akan sangat berbeda. Pasti akan dikalahkan semudah putra lainnya. Di awal pertempuran, Tang Yin memimpin dalam melancarkan serangan. Dia ingin memanfaatkan kesempatan itu. Dengan cara ini, masih ada kemungkinan perang duniai. Jika dia tidak dapat memanfaatkan kesempatan itu, dia pasti akan kalah. Fakta telah membuktikan bahwa sejak Liu Yu mengalahkan Tang Yin, kultivasi gila Tang Yin telah mencapai hasil. Seni bela dirinya, seni bela diri, telah membuat beberapa kemajuan, membuatnya sekarang, bahkan memiliki beberapa keuntungan. Ini membuat semua siswa kuil Sengwu menantikannya. Mungkin Tang Yin dapat menciptakan keajaiban dan menyelamatkan sebagian mukanya. Tang Yin juga sedikit bersemangat. Jika dia bisa menang, hadiah kuil pasti tidak akan berkurang. Duan Fei dan murid-muridnya hanya memenangkan kemenangan sebagai murid inti, dan mereka semua mendapat banyak hadiah. Belum lagi putra suci, melihat ke arena tantangan, Liu Yu mengerutkan kening. Bukannya dia tidak ingin Tang Yin menang. Lagi pula, saat ini, saatnya untuk memenangkan kemuliaan bagi kuil. Rasa terima kasih dan dendam pribadi harus dikesampingkan. Namun, orang suci ke-8 dari kuil Qinglong memiliki wajah yang polos, dan tidak ada kekhawatiran sama sekali. Ini sangat tidak normal. Namun, sebelum saat-saat terakhir, Liu Yu tidak yakin. Mungkin pihak lain berpura-pura tenang. Di arena tantangan, Tang Yin hampir bersemangat dengan kemenangan yang akan datang, dan serangannya menjadi semakin cepat. Dia juga menggunakan metode rahasia untuk menyerang putra ke-8 dari kuil Qinglong untuk mengalahkannya. Untuk serangannya, putra ke-8 lawan, wajah yang tenang, bahkan sudut mulutnya juga melengkung. Tidak bagus. Begitu Liu Yu melihatnya, dia tahu bahwa situasinya mungkin berubah. Tang Yin kalah lebih banyak dan menang lebih sedikit. Benar saja, orang suci ke-8 dari kuil Qinglong tiba-tiba mengubah momentumnya dan mengeluarkan kekuatan darah yang kuat. Kekuatan darah ini adalah darah serigala, dan darah Raja Serigala. Meskipun darah serigala, bahkan darah keluarga kerajaan, hampir tidak dapat mencapai tingkat orang suci. Namun, dengan kultivasinya, serta tingkat perkembangan darahnya sendiri sangat tinggi, kekuatannya hanya meningkat 30%. Di bawah peningkatan kekuatan 30%, itu lebih kuat daripada kekuatan serangan Jenderal Ban Buhusun. Tang Yin langsung terlempar keluar oleh telapak tangannya dan terlempar ke naga itu. Darahnya muncrat liar dan jatuh di tepi arena tantangan. Mengapa? Tang Yin tidak mengerti, langsung meletuskan kekuatan ini untuk mengalahkannya agar tidak pergi. Mengapa memberi orang harapan, membiarkan orang putus asa lagi? Putra ke-8 kuil Qinglong tersenyum dan berkata, "Ini lebih menarik." Senyum pahit, Tang Yin tidak tahu harus berkata apa kecuali senyum pahit. Menurutnya, senyum putra ke-8 tidak berbeda dengan senyum iblis. Tang Yin menyeret tubuhnya yang terluka parah keluar dari arena tantangan. Ledakan tiba-tiba dari pihak lain membuatnya terkejut dan melukainya dengan serius. Jika dia tidak menyembuhkan lukanya lebih awal, dia mungkin telah meninggalkan banyak gejala sisa. Melewati sisi Liu Yu, Tang Yin menatap Liu Yu dengan tajam.
Dia berkata bahwa nanti kamu hanya akan lebih buruk dariku, bukan lebih baik. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Sikap Tang Yin begitu sempit sehingga dia tidak tahu bagaimana cara berkultivasi ke tingkat saat ini. Putra ke-8 dari kuil Qinglong juga turun dari arena tantangan dengan senyum di wajahnya. Jelas, pihak lain juga menyerah dan ingin menggantikan putra ke-7. Namun, tanpa diduga, putra ke-7 lawan tidak pergi ke arena, tetapi keluar dari putra ke-6 Gu Yun. Hal ini membuat pihak kuil Shengwu tercengang, hanya Liu Yu yang memiliki tebakan samar. Benar saja, berdiri di arena tantangan, Gu Yun, dengan momentum tinggi, mendengus dingin dan berkata, Liu Yu, majulah. Kau tahu mengapa aku melakukan ini? Liu Yu dengan tenang di arena tantangan, dan Gu Yun, wajahnya datar. Jika dia memperhatikan kekuatan awan kuno ketika dia berada di lautan bintang, awan kuno sekarang belum terlihat di matanya. Apakah kau tahu mengapa aku langsung maju? Tetapi aku langsung maju. Ini untuk mengalahkanmu secara langsung, dengan rasa malu hari itu. Gu Yun berteriak keras, siapa yang tahu berapa banyak yang telah dia tahan di kuil Qinglong selama periode waktu ini. Prestisenya, yang telah dia habiskan bertahun-tahun di kuil Qinglong, menghilang. Seluruh kuil Qinglong hampir malu padanya, dan bahkan banyak pengikut dan penjilatnya memilih untuk beralih ke orang suci lainnya. Itu adalah mimpi buruk baginya. Kau bukan lawanku. Setelah raungan histeris Gu Yun, Liu Yu berkata dengan jelas. Gu Yun tercengang dan hampir mengira Liu Yu sedang bercanda. Kau bercanda. Kekuatan Liu Yu seperti apa? Dia masih jelas, yaitu, mengandalkan beberapa cara serangan diam-diam, hampir tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan putranya. Bahkan jika kekuatan tahun ini telah meningkat, tetapi seberapa banyak yang dapat ditingkatkan? Apakah itu lawannya? Baik itu kuil Qinglong atau kuil Shengwu, mereka tidak percaya apa yang ditulis Liu Yu di matanya. Tidak ada yang optimis tentang Liu Yu, karena celahnya ada di sana. Satu-satunya kuil Shengwu dengan jelas melihat bahwa Liu Yu telah mengalahkan Tang Yin, yang tidak dapat mengalahkan Tang Yin, dan memiliki sedikit harapan untuk Liu Yu. Liu Yu tampak tenang. Kali ini, dia ingin sepenuhnya membangun kepercayaan diri Shengwu Shenyuan, dan memberitahu para siswa bahwa Qinglong Shenyuan tidak terkalahkan. Dia perlu menyelesaikan pertempuran dengan cepat untuk menghasilkan efek yang paling mengejutkan. Liu Yu memimpin, dan kekuatan fisik yang kuat meledak dan ki dan darah melonjak ke langit. Giliran ke-6 ke puncak formula sihir 9 putaran. Mata semua orang di tempat kejadian berbinar-binar, dan jurus Jiushuan sangat kuat, yang merupakan metode pertama untuk memurnikan tubuh. Dengan jurus Jiushuan ini, genggaman Liu Yu untuk meraih kemenangan tidaklah kecil. Hati Gu Yun juga meledak karena terkejut, terakhir kali, Liu Yu tidak mengeluarkan kekuatan fisiknya sendiri. Namun, saat ini, dia tidak tahan untuk memikirkannya. Kekuatan tinju besar Liu Yu yang membombardirnya, dan momentumnya sangat luar biasa. Injak, injak, dengan satu pukulan, Gu Yun dikalahkan oleh Liu Yu, dan hampir meledakkannya keluar dari arena tantangan dengan satu pukulan. Setiap tingkatan jurus Jiuzuan hanya memiliki 3 tingkatan. Pada tahap awal, hampir tidak ada lawan di bawah tingkat ketiga. Bahkan ketika kekuatan tempur tubuh suci Jiuzuan digandakan, ia dapat dipromosikan ke tingkat keempat atau bahkan tingkat kelima. Pada periode pertengahan, sulit untuk memiliki lawan di bawah tingkatan yang sama dari 6 tingkatan. Pada tahap akhir, mereka dapat berada di alam yang sama. Kecuali jika lawan memiliki cara khusus, sulit untuk menjadi lawan. Pada puncak tahap akhir, tantangan lompatan katak, dengan tubuh suci 9 putaran, tidak hanya dapat melompati tantangan, dan bahkan mengalahkan pihak lain. Saat ini, Liu Yu belum menggunakan tubuh suci 9 putaran, dan Gu Yun memiliki perasaan bahwa ia tidak dapat mendukung. Namun, sebagai orang suci, bagaimana mungkin Gu Yun tidak memiliki cara? Dalam hal kekuatan, kekuatannya sendiri sebanding dengan prajurit setengah langkah. Saat ini, Gu Yun juga menggunakan rahasia keluarga. Meskipun keluarganya tidak memiliki kekuatan darah yang kuat, ia tidak memiliki konstitusi khusus. Namun, rahasia keluarganya juga dapat mengerahkan kekuatan besar. Dia juga memiliki pengalaman yang kuat dalam berurusan dengan mereka yang kuat secara fisik. Pertama-tama, dia membuka jarak dengan Liu Yu. Jika Anda terlalu dekat dengan pemurni tubuh, itu adalah untuk mencari kematian, terutama keberadaan tubuh Liu Yu yang tak terkalahkan.
Namun, serangan jarak jauh tidak memberi pemurni kesempatan untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Jika tubuh dikonsumsi dan cedera tubuh meningkat perlahan, kesulitan kekalahan masih belum besar. Tentu saja, premisnya adalah untuk dapat membuka jarak. Liu Yu tidak tahu hal ini, jadi untuk menimbulkan goncangan terbesar, ia berubah menjadi Fata Morgana dan menyerang awan kuno. Kecepatan awan kuno tidak lambat, dan kecepatan reaksinya tidak terlalu cepat. Namun, ia cepat, Liu Yu lebih cepat, hampir ketika Gu Yun bereaksi, serangan Liu Yu telah datang lagi. Kali ini, serangannya bahkan lebih ganas, karena Liu Yu membuka tubuh suci 9 putaran, yang meningkatkan kekuatan bertarungnya hingga 6 kali lipat. Ia ingin mengalahkan Gu Yun dengan kekuatan absolut, yang menghasilkan efek yang paling mengejutkan. Begitu Gu Yun bereaksi, ia sudah terbang mundur. Darah menyembur keluar dari tubuhnya. Jika bukan karena baju besi kelas atas di tubuhnya, aku khawatir ia akan dipukuli habis-habisan. Tanpa kekuatan untuk bertarung lagi, Gu Yun secara otomatis masuk ke dalam jajaran pecundang. Gu Yun, yang koma karena kesakitan, hampir mati karena marah. Tampaknya selama Liu Yu ada di sana, ia akan mengalami nasib buruk yang tak terbatas. Terakhir kali aku bertemu Liu Yu, aku dihancurkan oleh Liu Yu. Kali ini, saat bertemu Liu Yu lagi, aku dikalahkan di depan umum dengan percaya diri penuh. Aku takut dia akan menghabiskan seluruh hidupnya dalam aib. Mengejutkan, aku tidak yakin. Semua orang yang hadir, Putra Suci Kuil Qinglong dan Putra Suci Kuil Shengwu, kecuali Putra Suci pertama dari kedua belah pihak, semua memandang Liu Yu dengan wajah serius. Para murid Kuil Shengwu memuja Liu Yu. Liu Yugang mengalahkan Gu Yun dengan kuat, yang membuat Gu Yun hampir tidak bisa melawan. Itu sangat mengasyikkan. Ini mirip dengan situasi ketika Wu Xin, putra ke-9 dari pihak lain, menantang Li Jing, tetapi hasilnya benar-benar ditulis ulang. Itu layak untuk formula ajaib 9 putaran. Setelah kultivasi berhasil, kamu akan menjadi tak terkalahkan di level yang sama. Setelah kamu membuka tubuh suci 9 putaran, tantangan di luar level itu seperti permainan anak-anak, dan tantangan di luar level itu bukan tidak mungkin. Wajah sang guru penuh dengan pujian. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa dia sangat bangga. Kekuatan Liu Yu, di antara para wali, juga termasuk yang teratas. Selain putra pertama, hampir mustahil bagi putra kedua Kuil Qinglong untuk mengalahkan Liu Yu. Bahkan, Liu Yu masih memiliki kemungkinan menang, meskipun kemungkinannya sedikit rendah. Beberapa guru di Kuil Qinglong tidak tampan, tetapi mereka mampu tetap tenang. Bagaimanapun, kali ini mereka pindah ke Tiansheng, putra suci pertama, yang dapat bertarung dengan para dewa Kuil Qinglong. Tentu saja, kekuatan Liu Yu cukup untuk menyapu semua wali di bawah putra kedua Kuil Qinglong. Jika Liu Yu dibiarkan menyapu, itu akan terlalu menyedihkan. Oleh karena itu, seorang guru dari Kuil Qinglong berkata, menurutku Liu Yu harus mengundurkan diri dulu untuk sementara waktu, dan kemudian putra kedua akan bertanding dengannya setelah para orang suci lainnya menyelesaikan pertandingan mereka, atau mereka dapat mulai bertanding dengannya sekarang. Kalian dapat memilih satu. Ini, jauh di lubuk hati mereka, tentu saja, mereka berharap Liu Yu akan dapat menggagalkan wajah Kuil Qinglong. Namun, jika Liu Yu secara langsung diminta untuk bertanding dengan putra kedua, bukankah itu berarti dia tidak percaya pada putra dari Kuil Shengwu miliknya sendiri? Pada akhirnya, beberapa guru memilih untuk berkonsultasi dengan beberapa orang suci. Hasil dari jawaban yang sama adalah mereka bersedia untuk mengundurkan diri dan bertanding, meskipun mereka kalah, mereka tetap bangga. Alasannya sangat sederhana, bahkan Liu Yu, seorang orang suci baru, dapat berkontribusi pada Shengwu Shenyuan. Sebagai orang suci Shengwu Shenyuan selama bertahun-tahun, tujuan dari kultivasi mereka adalah untuk berkontribusi pada Shengwu Shenyuan. Pada saat ini, sulit untuk mengatakan bahwa mereka mengelak. Selain itu, sudah ada Liu Yu, meskipun mereka semua kalah. Selama Liu Yu ada di garis depan, karena Liu Yu sendiri dapat menyapu mereka, dan partisipasi mereka hanyalah sebuah bentuk. Liu Yu, turunlah. Setelah memberitahu Liu Yu hasil negosiasi, Liu Yu menyeringai dan menunjukkan senyuman. Dengan cara ini, setidaknya moral Kuil Shengwu telah meningkat. Selain itu, karena berbagai alasan, para siswa Kuil Shengwu memiliki segala macam keraguan ketika mereka bertarung dengan Kuil Qinglong. Sekarang berbeda, dengan Liu Yu berdiri di belakang mereka, mereka tidak memiliki keraguan.
Sebaliknya, perbedaan antara kedua belah pihak tidak begitu besar apakah mereka kalah atau menang. Bahkan jika mereka menang, mereka hanya menyelamatkan muka sedikit. Mengenai kekalahan, itu benar-benar memalukan. Ketiga orang suci itu bergabung di medan perang dan bertarung dengan panik, tanpa keraguan atau keraguan. Mereka bermain 100% atau bahkan supernormal. Namun, pada akhirnya, masih ada kesenjangan kekuatan yang besar, dan dua dari mereka kalah. Yang terakhir, yang juga merupakan putra kedua sebenarnya, seharusnya putra ketiga, karena peringkat Liu Yu benar-benar di depannya memberi Anda kejutan besar. Pada saat paling kritis ketika ia bersaing dengan putra bijak ketiga dari Kuil Qinglong, ketika ia akan kalah, ia membuat terobosan dan menang dengan keuntungan satu gerakan. Meskipun kemenangan itu tragis dan sulit didapat, itu sepadan. Itu membuat kita mengerti bahwa Kuil Qinglong tidak sekuat dan mengerikan seperti yang kita bayangkan. Itu bukan objek yang tinggi dan tak terkalahkan, setidaknya, putra kedua membuktikannya. Tetapi putra kedua benar-benar melakukannya, yang membuat guru Kuil Qinglong tampak jelek. Hampir setiap tahun, mereka bersaing dengan murid-murid Kuil Shengwu atas dasar kompetisi. Apa tujuannya? Bukankah untuk menanamkan mimpi buruk di benak para murid Kuil Shengwu, dan membuatnya merasa takut, khawatir, dan takut setiap kali mereka berpikir untuk menghadapi Kuil Qinglong? Sebenarnya, mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik. Setiap tahun ketika mereka datang ke Kuil Qinglong untuk bertukar pikiran, Kuil Shengwu lebih buruk dari seorang ibu yang sudah meninggal. Sayangnya, semua ini membiarkan Liu Yu menghancurkan, dan menghancurkan sepenuhnya, menghancurkan secara menyeluruh. Di masa depan, saya khawatir mereka akan membutuhkan waktu lama untuk membangun prestise seperti itu. Selain itu, hanya mungkin Liu Yu pasti akan menjadi penghalang terbesar jika dia ada. Saat memikirkan hal ini, para guru Kuil Qinglong penuh dengan niat membunuh. Tentu saja, niat membunuh dirasakan oleh beberapa guru Kuil Shengwu. Mereka waspada dan bertekad untuk melindungi Liu Yu dengan baik dan tidak memberi mereka kesempatan untuk memanfaatkannya.